Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ainuriska, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat umum. Simak baik-baik ya, jangan lupa tonton sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi filsafat umum. Yang pertama, dasar-dasar filsafat. Yang kedua, hubungan filsafat ilmu dan agama. Yang ketiga, sejarah awal perkembangan filsafat. Yang keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Yang kelima, mengenal filsafat klasik. Dan yang keenam, mengenal filsafat Islam. Masuk materi yang pertama, yaitu dasar-dasar filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang berupaya memahami kebenaran, mencari hakikat realitas, dan memberikan pandangan sistematis terhadap seluruh aspek kehidupan. Filsafat dimulai dari rasa ragu dan keingintahuan, bertujuan menghapus keraguan dengan pengetahuan kebenaran. Ciri-ciri berpikir filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat. 1. Universal, tidak terbatas pada satu sudut pandang. 2. Radikal, berpikir mendalam hingga ke akar masalah. 3. Spekulatif, fokus pada proses, tidak hanya hasil. Yang keempat, sistematis, menghubungkan gagasan secara teratur. Objek filsafat. 1. Formal, sudut pandang filsafat yang mendalami hakikat segala sesuatu. 2. Material, sasaran penyelidikan, meliputi realitas, manusia, alam, dan Tuhan. Tujuan filsafat. 1. Mencari kebenaran dari semua persoalan. 2. Mengajarkan berpikir logis, kritis, dan analitis. 3. Membantu membedakan realitas dan ilusi. 4. Memahami nilai, makna kehidupan, serta hubungan manusia dengan dunia dan Tuhan. Masuk materi yang kedua, yaitu filsafat dan ilmu agama. Pertama, membahas perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Perbedaan secara sumber. 1. Ilmu berdasarkan empiris dan rasio. 2. Filsafat berdasarkan rasio murni. Yang ketiga, agama berdasarkan wahyu atau supranatural. Perbedaan secara objek. 1. Ilmu empiris dan spesifik. Yang kedua, filsafat universal dan metafisik. Yang ketiga, agama, hakikat Tuhan, manusia, dan alam. Perbedaan secara metode. 1. Ilmu, observasi, dan eksperimen. Yang kedua, filsafat, spekulatif, kontemplatif. Yang ketiga, agama, dogmatis, berbasis keyakinan. Paradigma kebenaran. 1. Ilmu, terukur, relatif, dan positif. Yang kedua, filsafat, rasional dan konseptual. Yang ketiga, agama, mutlak dan transendental. Bahasan yang kedua, yaitu persamaan dan titik singgung. Persamaan. 1. Pengetahuan. Ketiganya adalah bentuk usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Kedua, tujuan, memberi pemahaman tentang realitas dan kehidupan. Yang ketiga, sistematis. Baik ilmu, filsafat, maupun agama memiliki struktur yang sistematis. Titik singgung. 1. Filsafat dan ilmu sama-sama menggunakan rasio dan logika. Filsafat memberikan dasar teoritis
prioritas bagi ilmu. 2. Filsafat dan agama. Penilaian filsafat membantu memahami konsep Tuhan yang juga dijelaskan oleh agama. Yang ketiga, ilmu dan agama. Ilmu membantu menjelaskan aspek-aspek materi, sedangkan agama memberikan panduan moral dan tujuan hidup. Materi yang ketiga yaitu sejarah awal perkembangan filsafat. Pembahasan yang pertama yaitu metodologi kepemikiran filsafat. Awal perkembangan pemikiran manusia didominasi oleh metosentris, yaitu penjelasan tentang alam semesta dan kehidupan berdasarkan mitos, kepercayaan, dan cerita dewa-dewa. Seiring waktu, manusia mulai berpindah ke logosentris, yaitu pendekatan rasional yang menggunakan logika dan akal budi untuk memahami realitas. Perubahan ini menanda lahirnya filsafat sebagai usaha manusia untuk mencari penjelasan yang sistematis dan rasional tentang alam semesta. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pemikiran Sokrates. 1. Thales disebut sebagai bapak filsafat. Berpendapat bahwa asal-usul alam adalah air, karena air penting bagi kehidupan. Dapat berubah bentuk menjadi gas, cair, atau padat, dan menopang bumi. Kedua, Anaximandros mengajukan konsep bahwa asal-usul alam adalah zat yang tak terbatas atau apairen, substansi yang kekal dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Unsur utama alam meliputi segala sesuatu yang ada. Yang ketiga adalah Anaximenes, menyatakan bahwa asal-usul alam adalah udara, karena udara terdapat di mana-mana dan menjadi unsur kehidupan yang penting. Yang keempat adalah Heraklitos, mengemukakan bahwa alam selalu dalam keadaan berubah, yang berdasar bukan bahan alam tetapi api sebagai aktor perubahan dan simbol dinamika. Yang kelima adalah Parmenides, berpendapat bahwa gerak dan perubahan itu tidak mungkin. Realitas adalah sesuatu yang tetap bersatu dan tidak berubah. Yang keenam adalah Pythagoras, menyatakan bahwa semua realitas dapat dijelaskan melalui bilangan. Bilangan adalah dasar utama alam dan menjadi ukuran segala sesuatu. Masuk ke materi 4 yaitu filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu proses munculnya ilmu dari filsafat. 1. Awal mula. Ilmu lahir dari filsafat sebagai kajian awal yang membahas segala sesuatu secara sistematis, rasional, dan logis. Filsafat tidak hanya menyentuh aspek empiris, tetapi juga merumuskan dasar-dasar ilmiah. 2. Perkembangan. Kajian empiris semakin bercabang dan berkembang. Muncul spesialisasi keilmuan seperti fisika, biologi, dan kedokteran, yang awalnya bagian dari filsafat. Aristoteles disebut bapak ilmu karena meletakkan dasar dan metode ilmiah. Yang ketiga, pembagian filsafat. 1. Teoritis, metafisika, fisika, dan logika, matematika. Yang kedua, praktis, etika, hukum, politik, dan ekonomi. Pembahasan yang kedua, perkembangan ilmu dan pengetahuan. A. Dunia Islam. 1. Masa klasik.
Munculnya ilmu agama setelah peristiwa Fitnah Al-Kubra. Masuk unsur ilmu dari luar melalui proses transliterasi. 2. Masa kejayaan didorong oleh institusi seperti Bait al-Hikmah atau pusat ilmu di era Abbasiyah. Penerjemahan karya-karya Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan Galenos. Ilmuwan muslim terkemuka. Ibnu Sina menulis Al-Qanon fi Al-Tib, Al-Farabi penelitian geometri dan mekanika, Al-Khwarizmi ahli astronomi dan matematika, Abu Ali Hasan Ibnu Haisam kontribusi di bidang optik dan fisika. B. Di dunia barat, masa Renaissance, revolusi pemikiran lepas dari otoritas gereja, pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan berbasis rasionalisme. Yang kedua, tokoh utama Nicolaus Copernicus, teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya, Isaac Newton atau teori gravitasi dan optik. Materi yang kelima, mengenal filsafat klasik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik adalah filsafat yang berkembang pada zaman Yunani kuno hingga awal abad Masehi, yang dianggap sebagai masa awal perkembangan filsafat di dunia barat. Masa ini ditandai oleh upaya manusia untuk menjelaskan dunia dan kehidupannya hingga berpikir rasional, meninggalkan kepercayaan pada mitos-mitos. Filsafat klasik banyak membahas tentang alam semesta, manusia, moralitas, dan politik. Tokoh-tokoh utamanya adalah Socrates, Plato, Aristoteles yang menjadi dasar dari tradisional filsafat barat. Pembahasan yang kedua adalah pokok-pokok pemikiran tokoh filsafat klasik. 1. Socrates, pengetahuan sejati. Socrates percaya bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh melalui pengamatan dan dialog. Ia memperkenalkan metode dialektika, yaitu proses tanya-jawab untuk menggali kebenaran. Kebijakan dan pengetahuan. Menurut Socrates, pengetahuan adalah kebijakan. Barang siapa memahami kebenaran sejati akan memiliki moralitas yang baik. Manusia sebagai fokus, berbeda dengan filsuf pra-Socrates yang fokus pada alam. Socrates memusatkan pemikirannya pada manusia, khususnya moral dan etika. Metode Sokratik, teknik bertanya yang menuntun orang lain untuk menemukan jawaban sendiri, yang juga dikenal sebagai ironi intelektualitika atau seni kebidanan intelektual. Yang kedua, Plato. Teori ide atau form. Plato mengemukakan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Dunia ide bersifat abadi dan tidak berubah, sedangkan dunia fisik bersifat sementara dan selalu berubah. Konsep negara ideal dalam The Republic, Plato membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Filosof sebagai pemimpin karena memiliki kebijakan, tentara sebagai penjaga memiliki keberanian, pekerja sebagai penyedia kebutuhan memiliki keterampilan. Hubungan guru-murid. Plato adalah murid Socrates dan ia mengembangkan ide-ide gurunya lebih sistematis. Dualisme. Plato membagi realitas menjadi 2 material, indrawi dan dunia ideal atau absolut. Yang ketiga, Aristoteles. Logika dan metode ilmiah. Aristoteles dikenal sebagai bapak logika yang mengembangkan silogisme sebagai metode penarik kesimpulan logis. Teori penyebab atau kausa. Segala sesuatu memiliki 4 penyebab: kausa materialis, kausa formalis, dan kausa efisiens, dan kausa finalis. Konsep etika kebahagiaan adalah tujuan akhir kehidupan manusia yang dicapai melalui kebijakan dan keseimbangan. Teori politik. Dalam politik, Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk politik yang hidup untuk mencapai kebaikan dalam komunikasi sosial. Materi yang keenam, mengenal filsafat Islam. Pembahasan yang pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh para filsuf muslim untuk memahami secara mendalam
dan rasional berbagai masalah pokok kehidupan alam semesta dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Definisi ini menekankan perpaduan antara pemikiran filosofis dan keimanan. Beberapa definisi filsafat Islam menurut para tokoh. 1. Ahmad Fuad Al-Ahmawi. 2. Abdul Mu'im Muhammad Khalaf. 3. Endang Saifuddin Asy'ari. Pembahasan yang kedua adalah faktor munculnya filsafat Islam. Faktor perpecahan umat Islam. Perselisihan pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan membuat umat Islam menggunakan logika dan ilmu pengetahuan Yunani Persia dan mendukung argumen mereka. Faktor dakwah Islam. Dalam penyebaran Islam diperlukan argumentasi rasional agar ajaran Islam dapat diterima oleh berbagai masyarakat dengan latar belakang intelektual berbeda. Faktor tantangan zaman eksternal. Perkembangan zaman menuntut pemikiran baru untuk menjawab isu-isu kontemporer. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Perluasan wilayah Islam mempertemukan umat Muslim dengan kebudayaan Yunani, Persia, dan India yang mendorong mereka untuk mempelajari dan mengadaptasi ide-ide filosofis baru. Pembahasan yang ketiga yaitu objek filsafat Islam. Objek material. Hal ini menjadi pokok kajian filsafat seperti hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusiawi. 2. Objek formal. Pendekatan filosofis yang bersifat radikal, kritis, universal, relatif, dan sistematis dalam menggali persoalan-persoalan pokok tadi untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil yang sudah saya bahas barusan. Filsafat adalah kajian mendalam yang mencoba memahami kebenaran, realitas, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan. Dengan ciri khas pemikiran kritis dan relatif, filsafat membahas objek yang bersifat universal baik terkait manusia, alam, maupun Tuhan. Dalam perjalanan, filsafat telah menjadi induk ilmu pengetahuan, mendorong lahirnya berbagai disiplin ilmu yang kita kenal saat ini. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama menunjukkan sinergi yang unik. Filsafat mencari kebijaksanaan melalui rasio, dan ilmu berfokus pada fakta empiris, dan agama memberikan nilai spiritual. Meskipun berbeda, ketiganya sering bersinggung dalam tujuan untuk memahami keberadaan manusia dan alam semesta. Ketiganya mengajarkan kita untuk tidak hanya menggunakan akal, tapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, spiritual, dan setiap aspek kehidupan. Perkembangan filsafat dimulai dari metodologi menuju rasionalitas dan era pra-Sokrates hingga lahirnya pemikiran mendalam dari tokoh klasik seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka membentuk landasan berpikir yang terus relevan hingga saat ini. Di sisi lain, filsafat Islam berkembang dengan memadukan warisan filsafat Yunani dengan ajaran Islam membahas penciptaan alam, eksistensi Tuhan, dan nilai-nilai kehidupan. Filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam mempertemukan rasio dan wahyu. Filsafat baik klasik maupun Islam mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis dan holistis untuk memahami dunia. Lebih dari itu, filsafat juga menanamkan kesadaran bahwa pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang dan setiap jawaban yang ditemukan akan melahirkan pertanyaan baru. Mari kita terus menggali ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan menjaga keseimbangan antara logika, fakta, dan iman dalam kehidupan kita. Dengan memahami filsafat, kita hanya belajar berpikir tetapi juga menjadi manusia yang lebih baik, bijaksana, dan bermakna. Demikianlah pembahasan mengenai dasar-dasar filsafat, hubungan dengan ilmu dan agama, hingga peranan dalam perkembangan pengetahuan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mari kita terus belajar merenungkan nilai-nilai yang dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Ella Enoriska. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.